Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel Irawan Official, jangan lupa untuk segera subscribe channel Irawan Official karena ada info menarik mengenai berita P3K atau CPNS. Nah, kalau kita lihat kembali ya, untuk penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K sekarang sudah memasuki tahap usul penetapan NIP 3K, yaitu antara 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang dinyatakan lulus untuk P3K. Tentunya Bapak Ibu lanjut ke usulan penetapan NIP 3K dan segera untuk mendapatkan SK. Kemudian ada informasi menarik lagi ya, selain NIP 3K di sini ada honorer otomatis diangkat P3K di 2024 ya, dan ini syaratnya. Dikutip dari CNBC ya, bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN RB Azwar Anas mengungkapkan nasib 1,7 juta pegawai honorer atau non-ASN tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah akan meniadakan status honorer pada akhir tahun ini ya, yaitu Desember 2024 ya. Nah, Anas menegaskan nantinya 1,7 juta pegawai ini ya honorer di 2024 akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kalau mereka honorer tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu, kata Azwar Anas usai rapat. Jadi nantinya para tenaga honorer ini akan tetap harus mengikuti seleksi CASN tahun 2024 ya. Akan tetapi sistem penilaian bagi honorer akan berbeda. Anas mengatakan hasilnya akan dilakukan perankingan, bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade ya, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer misalnya 1.500, Pemda punya duit berapa nih? Nah, nggak semua punya uang kan, kata Azwar. Nah, Anas menuturkan bahwa penetapan honorer P3K penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Ya, seperti yang diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 2023 tentang ASN, tenaga honorer yang sudah terlanjur direkrut tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun ya, dia menegaskan bahwa data pegawai honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu yaitu 2,3 juta. Berdasarkan data yang dimiliki BKN, namun angka ini akan ada penurunan seiring dengan jumlah yang sudah diangkat periode 2022-2023. Tapi sekali lagi ya, basis datanya total 2,3 juta yang ada di BKN. Bagi mereka yang komplain mereka sudah bekerja tapi tidak dimasukkan oleh Pemdanya, silakan komplain ke Pemdanya masing-masing, ditembuskan ke BKN, kata Azwar. Untuk diketahui bahwa berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022-2023, total non-ASN yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN sebanyak 570.504 orang. Sehingga proyeksi non-ASN yang belum diangkat mencapai 1,7 juta ya. Kemudian Menpan RB juga akan melakukan 100% formasi P3K tahun 2024 untuk honorer diangkat menjadi penuh waktu dan paruh waktu. Yang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Menpan RB Azwar Anas mengatakan penataan non-ASN ini akan menjadi prioritas ya Bapak Ibu, menjadi prioritas untuk
rekrutmen ASN tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, kata Anas, untuk formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini akan dibuka untuk tenaga honorer. Ya, hal itu disampaikan Anas dalam rapat kerja di Komisi 2 DPR RI. Nah, tahun ini memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non ASN sehingga 100% formasi P3K dibuka untuk pegawai non ASN di instansi pemerintah, ujar Anas. Kemudian ia menjelaskan juga bahwa kebijakan untuk pemenuhan ASN tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, tenaga guru, dan kesehatan. Ya, selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini. Jadi Pak Anas mengatakan bahwa honorer yang terdaftar dalam database BKN bisa diangkat menjadi P3K, namun tetap harus mengikuti CASN tahun 2024 nanti. Hal itu sebagaimana kesepakatan Menteri Pan-RB BKN dan Komisi 2 ya. Adapun penilaian tidak seperti seleksi CPNS atau P3K pada umumnya yang menggunakan passing grade, nantinya honorer dinilai berdasarkan perankingan. Nah, ini ya. Hal itu ya lebih lanjut bahwa untuk menggambarkan kualitas kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaian dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Nah, bagi yang memenuhi penilaian, honorer akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing ya. Pada intinya Bapak Ibu yang masih honorer di sekolah masing-masing atau di instansi lain akan diangkat menjadi P3K, tapi dengan waktu yang bertahap, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan kompetensi secara bertahap ya di masing-masing penilaian, kemudian dilakukan pemeringkatan. Nah, ini pada prinsipnya ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN P3K seperti itu. Cuman ngantri saja. Nah, sedangkan bagi instansi pemerintah ya yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan kemampuan masing-masing. Nah, kemudian untuk jadwal CPNS P3K ya 2024, pengumuman seleksi administrasi dan seleksi kedinasan pada periode 1 minggu ketiga bulan Maret 2024 ya. Kemudian pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan P3K periode 2 dilaksanakan bulan Juni 2024. Kemudian untuk pengumuman data seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K periode 3 akan dilakukan pada bulan Agustus 2024. Nah, itulah informasi yang bisa disampaikan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.